Panas banget sialan. Kemeja aku basah lagi. Mbak, Mbak. Iya, Nan. Adek di mana ya? Udah tidur dianya. Dari sepulang sekolah, dia nggak mau keluar kamar. Makan pun enggak. Terus, saya itu ngegaji kamu di sini buat jagain keponakan saya ya. Maksud kamu keponakan saya gak makan, terus kamu diem aja nunggu saya pulang gitu? Pekerjaan saya tuh udah banyak di luar sana. Habis meeting 3 kali tahu nggak? Sialan, maaf. Aku nggak bermaksud marah ke kamu, cuman balik ke dapur, masakin nasi goreng ya. Sama terserah. Dia ada di atas kan? Oke. Adek, adek, ini tante. Tante Kamila mau masuk. Tante tahu kalau kamu belum tidur kan? Tante tahu. Buka pintunya atau tante benar-benar marah nanti. Adek buka pintunya nggak? Atau beneran ya, tante bakal nelpon mama kamu sekarang kalau kamu nggak buka pintunya. Buka. Nah, kok masih pakai seragam? Hmm? Ayo masuk dulu. Sebelum ke intinya, kenapa kamu masih pakai seragam? Lihat, ini udah jam 12 malam ya, Dek. Waktunya semua orang istirahat, kamu juga masih pelajar, tahu nggak? Seragam kamu juga kotor. Kamu gak makan malam, mandi aja enggak. Iya, saya marah, kenapa? Hmm? Belum pernah lihat tante marah. Ya udah, ini saatnya tante marah tuh saat ini. Kenapa? Hmm? Ada yang berubah, ada yang beda. Lah kok malah nyalain tante? Tante di luar sana itu kerja, tahu nggak? Akhir-akhir ini perusahaan tante itu kewalahan karena banyak yang mau kerja sama, meeting ke sana kemari. Bahkan tadi 3 kali, 4 kali sehari itu meeting, tau nggak? Satu meeting 2 jam, 3 jam. Dan tahu nggak apa yang tante tahu? Hmm? Seseorang yang tante kenal di sekolah kamu, dia ngasih tahu kalau kamu ngebully orang yang di sana. Maksudnya apa, Dek? Hah? Lihat sini. Maksudnya apa? Ini kalau mama kamu tahu kamu ngelakuin hal-hal yang kayak, ih, orang tolol di sana. Yang marah bukan hanya mama, papa kamu juga. 2 tahun ini, tante tuh selalu beresin apapun yang kamu kerjain. Ketololan kamu itu tante beresin, tau nggak? Mulai dari bolos sekolah, malsuin izin sekolah, terus apa lagi? Apa lagi? Banyak, tau nggak? Tapi yang terakhir ini bener-bener tante nggak bisa toleran lagi ya, Dek. Hah? Adek, ih, lihat sini dulu. Kok Nata gitu sih? Pengen tante tambah marah banget? Hah? Mama kamu itu nitipin ke tante karena mama kamu percaya sama tante. Bisa ngehandle kamu. Tante kira ya bisa-bisa aja. Dalam setahun, 2 tahun, sikap kamu cuma nakal-nakal remaja kayak biasanya. Cuman kalau yang sekarang, kamu ngebully sampai mukulin seseorang teman sekelas kamu sendiri loh, Dek. Pikiran kamu tuh isinya apa? Hah? Otak kamu isinya apa, hah? Sialan. Oh ya Tuhan. Oh, aku belum menikah. Rasanya kayak udah punya anak 7 tau gak?
Padahal yang bandel cuma satu. Kamu. Kepala sekolah kamu itu teman saya, Dek. Teman tante. Malu tante tuh, tahu nggak? Tiap hari kirim pesan. Keponakan kamu ngelakuin ini, ngelakuin itu. Bayangin. Di saat tante meeting, di saat tante lagi ngurusin karyawan-karyawan tante, tiba-tiba dapat pesan kayak gitu. Apa yang tante lakuin? Selain minta maaf, ha? Ngajak kelahi? Enggak kan? Kamu juga kebanyakan alfa dan aduh, pikiran kamu tuh isinya apa sih? Kamu tuh masih kecil tau gak? Masih SMA. Apa? Emang kamu udah bisa cari uang? Hah? Kamu aja masih numpang saya tau gak? Berani-beraninya ya. Kamu natap saya kayak gitu. Minta maaf gak? Minta maaf gak? Oh, ini kah? Tatapan kamu ke orang yang kamu bully kayak gini? Iya, marah kayak gitu. Kenapa tangannya kayak kepal-ngepal kayak gitu? Mau mukul tante kamu? Ya udah pukul aja, ayo. Tante mau lihat kamu sejago apa sih di luar sana. Sampai orang-orang di sana itu takut sama kamu. Kamu tuh murid baru tau nggak? Udah kayak gini. Tuhan. Jemput aku, please. Eh, nggak jadi Tuhan. Aku masih punya perusahaan. Kalau dijemput sekarang, rugi aku nanti. Ya, intinya, kamu harus ngaku kalau kamu ngelakuin itu. Ngaku sekarang. Ceritain apa yang ada di otak kecil kamu itu. Yang diketololan kamu yang kamu buat-buat pakai tangan kamu itu. Eh, gimana? Jangan bilang kamu ngelakuin ini cuman karena uang. Tante ngasih kamu uang bukan per bulan loh, Dek. Per minggu. Hmm? Nggak cukup. Nggak cukup. Karena apa? Kamu punya fetis membuli apa gimana sih, tolol? Hah? Ini tante benar-benar marah ya. Tante di sini nggak peduli kamu mau anak kakak tante, mau keponakan tante, atau siapapun itu. Mau yang punya sawit kayak berhektar-hektar. Tante juga nggak peduli. Come on. Kamu tuh udah besar loh, Dek. Kamu tuh bukan anak sembarangan, tau nggak? Mama papa kamu terpandang. Tante kamu, saya, CEO, punya perusahaan besar. Kalau tiba-tiba punya keponakan yang kayak gini, mau ditaruh mana muka saya, Dek? Hah? Jadi intinya kamu cuma pengen dapat ketenaran karena ketololan kamu itu. Hah? Wah, aku bully banyak orang, aku mukul ini, aku mukul sana, aku jadi bakal terkenal gitu. Hah? Yippee, gitu. Kalau kamu kayak gini, kamu bisa dikeluarkan. Kamu sekolah mana punya catatan kriminal kayak gitu? Iya tahu orang tua kamu kaya, kamu punya tante kayak gini. Setiap sekolah pasti selalu open. Tapi setiap sekolah juga lihat dulu siswanya kayak gimana. Punya catatan pembulian, apalagi dikeluarin karena kepembulian. Pandangan kepala sekolah lain gimana? Hah? Gini. Wah, selamat ya karena kamu keponakannya si Tante Camilla dan mama kamu kaya, kamu boleh masuk ke sini. Yeay, gitu. Iya. Sejak kapan sih kamu kayak gini? Tante tanya. Tante tanya. Sejak kapan? Lihat sini. Sejak kapan? Kamu udah berkali-kali buat tante kecewa. Ini kalau mama papa kamu tahu, kamu mau dikasih di asrama? Mau? Kamu nggak sebebas sekarang mau? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf nggak? Turun. Tante bilang turun. Nah, kamu itu masih kecil. Besok
Kamu ikut tante ke kepala sekolah, minta maaf sama orang yang telah kamu bully. Jangan lupa pakai raut wajah menyesal ya. Tante nggak mau ada panggilan lagi, bukan soal prestasi kamu, tapi ketololan kamu itu. Tante bener-bener bakal ngembaliin kamu ke mama kamu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Sekarang, mau gak mau, tante harus ngerayu kepala sekolah temen tante buat gak ngeluarin kamu. Kamu udah alpa banyak kali. Ini itu. Lah, dikira saya gak punya orang di sekolah kamu, gitu. Tante itu punya banyak orang buat ngawasin kamu, sayang. Kamu itu satu-satunya pewaris di keluarga besar kami. Kalau sampai kamu punya catatan kriminal, tercoreng keluarga besar kami, tau nggak? Kalau sampai kakak kamu tahu hal ini, kamu bukan lagi cucu kesayangan. Kamu bakal dibuang, diinjak, ngemis. Kamu kira mama papa kamu bakal ngebela kamu kalau kamu ngelakuin hal stol ini? Nggak kan? Sebenarnya, berlian itu kalau udah kotor, di dalamnya masih berharga. Kalau hancur, serpihannya juga masih berharga. Tapi kalau itu cuman berlian palsu, mau dihancurin, jadiin serpihan, emang ada yang mau mungut? Nggak ada. Jadi, kalau kamu masih mau jadi pewaris yang sah, punya kekayaan, bakal punya perusahaan sendiri, jadi baik ya. Kamu itu tinggal enak-enak sekolah yang pinter, kuliah yang pinter. Kamu gak perlu takut, gak perlu mikirin, gak perlu pusing gimana kamu ke depannya nanti. Kamu bakal punya perusahaan sendiri, dari kakek kamu, dari mama kamu. Uang limited edition. Tapi kalau orangnya tolol kayak kamu, sehari aja perusahaan kamu udah bangkrut, tau gak? Tante dengar kamu juga punya pacar. Siapa namanya? Siapa? Besok putus. Besok putus. Emang ada wanita yang mau sama orang kayak kamu? Baru punya kerjaan, nakal. Kalau prestasi oke lah. Kalau kelakuan kayak gitu mana ada yang mau? Otak dipakai. Maaf tante marah-marah. Karena ini buat kebaikan kamu ya. Kunci motor. Kunci motor. Nggak peduli. Mulai besok, kamu punya supir pribadi, oke? Nggak perlu naik motor sendirian. Kamu pulang juga kemalaman, nongkrong kan? Atau ke rumah pacar kamu? Kalau sampai pacar kamu hamil karena ketololan kamu, keluar dari rumah ini ya. Saya bakal aduin kamu ke kakek kamu, mama kamu, semuanya. Jadi, sebelum hal itu terjadi, putusin, jaga batasan. Ganti baju, mandi, makan. Jangan keluar, cuman saat sekolah. Dan juga, mulai besok, saya bakal masangin pelacak di tas kamu, dompet kamu, HP kamu. Kamu juga harus pakai jam ya. Karena saya nggak mau keluarga besar saya, perusahaan saya juga tercoreng cuman karena kamu. Malam ini terserah kamu tidur atau enggak. Pikirin matang-matang. Jangan bantah sekali lagi. As nanti.